Halo semuanya, selamat datang di channel Putri Nabila Bercerita. Tempat di mana cerita punya rasa dan rasa punya makna. Karena setiap kisah selalu membawa pesan, dan setiap pesan menyentuh hati yang mendengarkan. Jadi siapkan waktu terbaikmu, cari tempat yang nyaman. Channel ini berisikan video konten kisah menarik. Dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Yang sudah subscribe semoga dimudahkan rezeki. Langsung saja ke cerita. Alia, tolong pelan-pelan kalau cuci piring. Suara berisikmu bikin pusing. Tegur Bu Rani dari ruang tengah, sambil menyeruput teh hangatnya. Alia menunduk. Tangannya tetap bergerak di atas. Tumpukan piring kotor yang baru saja selesai digunakan. Makan malam bersama keluarga besar suaminya. Makan malam yang tak pernah benar-benar menjadi tempat kebersamaan, melainkan ajang hinaan, sindiran, dan pamer dari ipar-iparnya yang merasa lebih tinggi darinya. Iya, Bu, jawabnya lembut. Di kursi panjang, tampak Reza suaminya asyik memainkan ponsel, tak sedikit pun peduli. Sejak mereka menikah 3 tahun lalu, Reza memang berubah. Dulu ia sosok lembut dan perhatian, kini berubah menjadi dingin dan pasif, seakan kehilangan respek terhadap Alia. Alia, kamu tuh nggak pernah bisa tampil layak ya? Celetuk Livia, adik perempuan Reza yang baru datang dari butik miliknya. Aku tuh malu loh, kakak ipar sendiri bajunya kayak pembantu. Coba kayak Mbak Intan, istri Mas Dimas, selalu pakai branded. Intan, istri dari kakak ipar Reza, tersenyum angkuh sambil memainkan gelang emasnya. Nggak semua orang bisa gaya ya, Liv. Ya, mungkin karena beda latar belakang. Tawa kecil terdengar dari sekeliling. Pak Budi, ayah Reza, hanya terbatuk pelan sambil membaca koran, pura-pura tidak mendengar. Seisi rumah itu seolah satu suara ketika menghina Alia. Ia dianggap terlalu biasa, tak pantas menjadi bagian dari keluarga mereka yang merasa berkelas. Padahal, mereka tak pernah tahu siapa Alia sebenarnya. Ia menyembunyikan banyak hal. Sebenarnya, Alia adalah satu-satunya putri dari keluarga, hartawan, pemilik jaringan, properti terbesar di Asia Tenggara. Sejak kecil, ia dibesarkan dalam kemewahan. Namun, ia memilih untuk kuliah di luar negeri dengan identitas sederhana, mencoba mandiri dan menjauh dari bayang-bayang keluarganya. Ia bertemu Reza di kampus saat Reza masih menjadi mahasiswa beasiswa. Ia jatuh cinta bukan pada harta, tapi pada ketulusan Reza yang waktu itu, atau setidaknya yang dulu pernah ada. Setelah menikah, Alia memilih tidak mengungkapkan identitasnya. Ia ingin dicintai karena dirinya sendiri. Tapi keputusan itu kini membuatnya harus menelan hinaan demi hinaan dari keluarga suaminya. Kamu tuh memang enggak pantas jadi bagian dari keluarga ini, kata Bu Rani suatu malam. Muka pas-pasan, kerjaan nggak jelas, asal-usul juga samar. Kamu pikir kami butuh menantu kayak kamu? Alia menatap lantai. Dadanya perih. Tapi ia tetap diam. Dalam diamnya, ia mengingat semua wajah mereka. Semua suara dan kata-kata tajam mereka akan ia simpan baik-baik. Bukan untuk dibalas dengan emosi, tapi untuk dikembalikan di saat yang tepat. Saat mereka tahu siapa dia sebenarnya. Saat mereka harus menunduk, sementara ia berdiri megah di puncak dunia yang dulu mereka remehkan. Aku akan buktikan. Diamku hari ini adalah tamparan paling mematikan untuk kalian esok hari, bisik Alia dalam hati. Dan malam itu, ketika semua telah tidur, Alia menulis satu kalimat di buku catatannya. Diam adalah strategi, bukan kelemahan. Pagi di rumah mertua bukanlah waktu yang damai bagi Alia. Belum sempat menyuap sarapan ke mulut, hinaan sudah menghantam telinganya tanpa ampun. Kamu masak apa ini, Alia? Rasa sayurnya hambar, gak layak disajikan untuk keluarga terhormat. Bu Rani mencibir sambil mendorong piring ke depan. Livia, adik ipar Alia, ikut-ikutan. Udah tahu gak bisa masak, masih aja sok-sokan ngurus dapur. Coba deh, tanya Intan gimana caranya masak steak ala Prancis. Jangan makanan kampungan terus yang kamu sajikan. Intan, ipar yang paling senang menampilkan kemewahan, tersenyum sinis.
Ia bahkan tak berusaha menyembunyikan nada merendahkannya. Nggak semua orang ngerti rasa mahal ya. Liv, kalau lidahnya dari lahir udah di warung, ya begitu. Alia menahan napas. Suapannya batal. Ia hanya tersenyum tipis dan mengumpulkan sisa-sisa sabar yang mulai terkikis. Reza hanya duduk di samping, membolak-balik koran sambil menyeruput kopi. Tak sekalipun ia menoleh pada istrinya. Bukannya membela, ia malah seolah menjadi bagian dari dinding yang membisu dan membeku. Reza, Alia akhirnya bersuara, pelan. Kamu nggak lihat aku sedang dihina? Reza menghela napas, malas. Udahlah, jangan dibesar-besarin. Mungkin mereka cuma bercanda. Bercanda? Alia nyaris tertawa pahit. Bercanda macam apa yang dilakukan setiap hari, setiap jam, bahkan setiap detik saat ia masih menginjakkan kaki di rumah ini. Sore itu Alia membersihkan ruang tamu. Ia sedang mengepel ketika suara sepatu hak tinggi berderap mendekat. Livia datang membawa beberapa kantong belanjaan. Kamu sini. Tolong simpan belanjaanku ke kamar, bentaknya. Alia memandang sekilas. Liv, aku masih belum sempat menyelesaikan kalimatnya. Livia melempar salah satu kantong belanja ke arah Alia. Jangan banyak alasan. Kamu kan nggak kerja. Minimal bantu-bantu daripada cuma numpang hidup di rumah ini. Alia berdiri perlahan, mengambil kantong belanja itu, menahan tangis dan amarah dalam hati. Ia ingin berkata, kalian bilang aku numpang hidup? Rumah ini, tanah ini, bahkan renovasi terbarunya sebagian berasal dari uangku sendiri, uang yang secara diam-diam aku transfer lewat yayasan fiktif agar suamiku tidak merasa kecil di hadapanku. Namun belum waktunya. Ia masih harus menahan. Di malam hari, ia teringat telepon dari ayahnya 2 hari lalu. Nak, kapan kamu mau kembali? Semua orang menunggumu. Proyek properti di Bali akan segera dimulai, dan kamu ditunjuk sebagai pimpinan utama. Alia hanya menjawab, belum saatnya ya. Biar mereka menginjakku dulu. Biar mereka puas. Setelah itu baru aku bangkit. Damien Satar itu tiba, tak akan ada kata maaf yang cukup untuk menutupi semua ini. Beberapa hari kemudian, penghinaan itu mencapai puncaknya. Burani menjatuhkan lemari kecil di depan kamar Alia sambil berteriak, lemari ini kayak kamu. Murahan dan enggak pantas ada di rumah ini. Alia mendekati mertuanya dengan tenang, lalu berlutut mengangkat pecahan kayu lemari. Tangannya berdarah, tapi senyumnya tak hilang. Terima kasih ya, Bu. Udah kasih tahu aku siapa sebenarnya keluarga ini. Burani menyipitkan mata. Apa maksudmu? Alia menatap matanya dengan dingin. Enggak apa-apa. Nanti ibu juga akan tahu sendiri. Tapi waktu itu, jangan harap saya masih bisa tersenyum. Dalam hati Alia berjanji, mulut-mulut kotor ini akan aku robek. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan kenyataan. Dan saat hari itu tiba, kalian akan menyesal pernah meremehkan aku. Hari itu langit mendung. Awan kelabu menggantung berat, seakan tahu bahwa badai akan datang, bukan hanya di langit, tapi juga di hidup Alia. Alia baru selesai menjemur pakaian saat teriakan keras menggema dari dalam rumah. Cincinku! Mana cincinku? Cincin berlian yang aku taruh di meja rias hilang. Livia berteriak sambil berlari ke ruang tengah, histeris. Semua orang di rumah berkumpul. Burani memegangi dada. Pak Budi keluar dari kamar dengan wajah tegang. Intan dan Dimas ikut berdiri di sisi Livia, pura-pura panik. Terakhir kamu lihat di mana? Tanya Reza. Wajahnya cemas. Livia menunjuk ke arah Alia yang baru masuk membawa baskom cucian. Dia satu-satunya yang keluar masuk kamarku pagi ini. Jangan bilang kamu nggak lihat ya Alia. Alia terpaku. Apa? Aku bahkan nggak masuk kamarmu. Aku cuma naruh pakaian kotor di tempat cucian. Kukap! Bentak Burani. Selalu ada alasan. Dulu kamu diam, kami pikir kamu masih bisa dibina. Tapi ternyata kelakuanmu memang memalukan. Tapi Bu, saya tidak ambil apapun. Livia mendekat, lalu tiba-tiba menyodorkan tas tangan Alia yang diambil tanpa izin.
Apa ini? Livia mengangkat cincin berlian kecil dari dalam kantong tas. Semua mata tertuju pada Alia. Dia terkejut. Itu bukan miliknya. Bahkan dia baru sadar tasnya diacak-acak. Aku tidak tahu kenapa ada di sana. Aku tidak ambil itu, sumpah. Seseorang pasti menaruhnya. Cukup. Reza memotong. Maaf, Alia. Tapi kalau sudah seperti ini, kamu harus pergi. Kami tidak bisa tinggal bersama pencuri. Pencuri. Kata itu menamparnya lebih keras dari semua hinaan yang pernah ia terima. Alia menatap suaminya dengan mata basah. Kamu percaya aku pencuri? Reza tidak menjawab. Ia hanya memalingkan wajah, seolah tak tahan melihatnya. Burani berjalan mendekat sambil menunjuk ke pintu. Keluar dari rumah ini, sekarang. Dan jangan pernah kembali. Tanpa sempat mengambil barang apapun, Alia melangkah keluar. Hujan mulai turun, membasahi rambut dan bajunya. Tapi ia tak peduli. Air hujan menyatu dengan air mata yang tak bisa lagi ia tahan. Di trotoar, ia duduk di bawah pohon, menggigil kedinginan. Tapi bukan dingin yang menusuk, melainkan kenyataan bahwa orang-orang yang pernah ia hormati kini telah menendangnya seperti sampah. Dan di tengah derasnya hujan, ponselnya berbunyi. Nama di layar membuat hatinya tergetar ayah. Alia angkat panggilan itu, suara di seberang terdengar tenang namun khawatir. Alia, kamu kenapa? Kenapa suaramu terdengar gemetar? Alia diam sesaat lalu menjawab lirih, aku sudah siap ya, jemput aku malam ini. Ayahnya terdiam sesaat lalu menjawab, baik. Besok dunia akan melihat siapa kamu sebenarnya. Dan malam itu, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan Alia. Seorang pria paruh baya keluar, diikuti 2 pengawal berseragam formal. Sang ayah memeluk Alia erat. Mulai hari ini, kamu bukan lagi wanita yang diinjak-injak. Kamu akan bangkit, dan mereka akan menyesali segalanya. Alia menatap ke balik jendela mobil, ke arah rumah yang dulu menjadi nerakanya. Terima kasih sudah mengusirku. Kalian baru saja membebaskan singa dari kandang. Gedung pencakar langit itu berdiri megah di jantung kota. Di depan lobi berlapis marmer hitam dengan pilar emas tinggi menjulang, Alia melangkah turun dari mobil mewah Rolls-Royce Phantom yang membawanya pulang ke dunia aslinya. Seketika para pegawai keamanan dan staf menyambut dengan hormat. Selamat datang kembali, Nona Alia. Ia hanya mengangguk pelan, wajahnya tetap tenang meski hatinya bergolak. Dalam balutan setelan putih dari Chanel, rambut ditata rapi, dan sepatu lubutin yang mencolok, Alia kini jauh berbeda dari sosok sederhana yang dulu dicaci maki mertua dan iparnya. Satu langkah memasuki lobi, seolah membuka kembali lembaran hidup yang selama ini ia sembunyikan. Alia sayang. Sang ayah, Hendra Hartawan, menyambut dari lantai atas dengan senyum bangga. Besok semua akan tahu siapa kamu. Proyek properti baru kita di kawasan elit Jakarta akan diluncurkan, dan kamu akan memimpin. Alia menatap layar LED raksasa di lobi gedung yang menampilkan iklan launching mega project Hartawan Group, diresmikan oleh Direktur Utama, Alia Hartawan. Ia menatap ayahnya penuh keyakinan. Aku sudah siap. Malamnya, Alia duduk di ruang kerja pribadinya di penthouse lantai 88. Dinding kaca menampilkan panorama kota yang gemerlap. Di meja, tergeletak selembar undangan yang ia buka perlahan. Undangan arisan akbar keluarga besar Reza and Bu Rani lokasi. Ballroom Hotel Hartawan Palace. Alia tersenyum kecil, tepat di tempat yang sekarang milikku sendiri. Hotel Hartawan Palace adalah salah satu properti milik keluarganya dan kini dikelola langsung olehnya setelah naik menjadi direktur utama. Takdir memang punya selera humor,
bisiknya. Esoknya, ia bersiap. Penampilannya mencuri perhatian seluruh staf hotel. Gaun hitam panjang dengan taburan kristal, sepatu merah darah yang tajam, tas Hermes Kelly berwarna langka, dan anting berlian seukuran mutiara. Setibanya di hotel, ia berjalan masuk lewat pintu belakang khusus pemilik. Ia tak langsung muncul di ruangan arisan. Ia hanya memantau melalui kamera keamanan. Di sana, Burani, Livia, dan Intan sedang duduk di kursi paling depan, dikelilingi tamu-tamu sosialita. Aku dengar pemilik hotel ini orangnya super sibuk dan sulit ditemui, kata Intan, menyilangkan kaki angkuh. Kita mah langganan di sini. Masa iya nggak kenal sama pemiliknya? Ujar Livia sambil tertawa. Burani menambahkan, siapapun dia pasti ingin kerja sama keluarga kita. Keluarga terpandang seperti ini nggak semua bisa masuk. Alia tertawa pelan sambil menatap layar. Bentar lagi kalian akan tahu siapa pemilik tempat ini. Dan siapa wanita yang dulu kalian usir dari rumah. Ia mengangkat telepon, menelepon manajer acara. Saya minta semua perhatian diarahkan ke layar. Tampilkan video sambutan pembukaan proyek, dan perkenalkan saya dengan identitas lengkap. Dan sesaat kemudian, layar utama di ballroom menyala. Para tamu diam. Musik berhenti. Semua mata tertuju ke depan. Salam hormat, saya Alia Hartawan, Direktur Utama Hartawan Group, dan pemilik dari seluruh jaringan properti Hartawan, termasuk hotel tempat Anda semua duduk sekarang. Terdengar suara terkejut dari banyak tamu. Suara bisik-bisik memenuhi ruangan. Dan di detik berikutnya, Alia berjalan masuk dari pintu utama ballroom, melangkah anggun dengan sorotan lampu mengarah padanya. Semua mata membelalak, termasuk Burani, Livia, Intan, dan Reza yang baru tiba terlambat dan mematung di depan pintu. Wajah mereka pucat. Alia berdiri di depan panggung, lalu tersenyum manis. Senyum yang sama seperti dulu, tapi kini menusuk jauh lebih dalam. Oh, sepertinya saya melihat beberapa wajah yang saya kenal, katanya sambil memandang ke arah mantan mertuanya. Kalian bilang aku sampah. Tapi sepertinya, sampah ini kini berdiri lebih tinggi dari kalian semua. Ruangan ballroom masih terdiam. Semua tamu ternganga menyaksikan kenyataan yang baru saja terungkap. Sosok yang dulu mereka pandang sebelah mata, yang mereka hina dan usir dari rumah, kini berdiri megah sebagai pemilik tempat itu. Wajah Burani membeku. Livia menunduk dalam-dalam, tangan gemetar. Intan menggenggam tas mewahnya seolah ingin bersembunyi di baliknya. Reza, suami yang dulu diam saja saat istrinya diinjak-injak, kini berdiri di depan pintu dengan wajah tak percaya. Alia turun dari panggung, berjalan perlahan menghampiri mereka. Langkahnya tak terburu-buru, tapi setiap hentakan tumitnya seperti dentuman palu ke wajah-wajah munafik itu. Masih ingat kalian pernah bilang aku nggak pantas jadi bagian dari keluarga ini? Tanyanya pelan namun tajam. Tak ada yang menjawab. Alia menoleh pada Reza. Kamu bilang aku pencuri, tapi lihat dirimu sekarang. Bahkan tak bisa membayar cicilan apartemen. Yang aku lunasi diam-diam atas namamu, supaya kamu tidak malu di depan keluargamu. Reza membatu. Ia bahkan tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Alia tertawa pelan. Luku ya, saat aku disiksa di rumahmu, kalian pikir aku bertahan karena butuh? Tidak, aku bertahan karena cinta. Tapi ternyata cinta kalian adalah palsu, dan hinaan kalian jauh lebih nyata. Burani akhirnya bersuara, suara parau dan penuh kepanikan. Alia, kamu pasti salah paham. Semua itu cuman emosi sesaat. Alia mendekat, menatap matanya tajam. Emosi sesaat? Kalian menjatuhkan harga diriku setiap hari. Kalian bukan hanya menginjak aku, tapi juga membunuhku perlahan dengan hinaan dan fitnah.
Matanya mulai berkaca-kaca, tapi bukan karena kesedihan, melainkan karena luka yang kini telah berubah menjadi kekuatan. Di dalam hatinya, Alia tahu kemenangan ini terasa pahit, karena meski dia berhasil membuat mereka tunduk, luka itu tetap nyata. Ia mengingat malam-malam saat ia menangis sendirian di kamar mandi rumah itu, menahan suara agar tak terdengar. Ingat bagaimana ia memeluk dirinya sendiri saat tidak ada yang membela, saat Reza hanya diam, saat semua memperlakukannya lebih rendah dari pembantu. Alia berjalan menjauh dari mereka, menuju balkon hotel, menatap lampu-lampu kota yang bersinar bagaikan bintang. Seorang wanita tua menghampirinya, Nenek Mawar, mantan pengasuhnya sejak kecil yang kini menjadi penasihat keuangannya. "Nak," ucapnya lembut, "kamu sudah balas dendammu. Tapi kamu masih sedih?" Alia menghela napas panjang. "Aku menang, Nek. Tapi kenapa aku merasa kosong?" Nenek Mawar tersenyum bijak. "Karena kamu bukan orang jahat, Alia. Kamu hanya dilukai terlalu dalam. Dan luka yang dalam tak akan sembuh hanya dengan membuat mereka menangis. Luka itu hanya bisa sembuh saat kamu bisa melepaskan dan memaafkan untuk dirimu sendiri." Alia menunduk. Untuk pertama kalinya malam itu, air matanya jatuh bukan karena sakit, tapi karena lega. Malam itu ia memutuskan satu hal. "Aku tidak akan membiarkan hidupku dikendalikan oleh luka dan dendam. Tapi bukan berarti aku akan melupakan. Aku hanya akan lebih bijak dan lebih kuat." 2 hari setelah kejadian di Ballroom Hotel, nama Alia Hartawan memenuhi media sosial dan pemberitaan bisnis. Alia Hartawan, sang pewaris tunggal Hartawan Group, resmi menjadi direktur termuda yang memimpin peluncuran properti prestisius di kawasan elit Jakarta. Gambar wajahnya dengan senyum percaya diri, balutan busana desainer, dan pernyataan tegas saat peluncuran proyek menjadi viral. Semua orang membicarakan bagaimana wanita yang dulu direndahkan kini menjadi sosok fenomenal. Namun di sisi lain kota, di rumah kecil milik Reza dan Burani yang kini sepi, suasana sangat berbeda. Reza tak bisa tidur. Ayahnya mulai jatuh sakit karena stres, sementara Burani hanya duduk memeluk tas tangan lusuh di sofa, memandangi foto keluarga mereka yang dulu lengkap. "Mak, kita harus bicara baik-baik sama Alia," gumam Livia sambil menahan tangis. "Kita sudah keterlaluan." Burani menggertakkan gigi. Harga dirinya masih tinggi, tapi kenyataan terlalu telak menghantamnya. "Pergi," ucapnya pelan. "Ajak Reza dan Intan. Kita ke tempat Alia." Hari itu, Alia sedang mengunjungi yayasan sosial miliknya, mengenakan busana sederhana dan tanpa riasan mencolok. Ia tampak lebih damai dibanding hari-hari sebelumnya. Tiba-tiba, ajudannya menghampiri. "Bu Alia, ada tamu. Keluarga dari pihak suami lama Anda." Alia mengangkat alis lalu mengangguk pelan. "Biar mereka masuk." Tak lama kemudian, 3 sosok yang dulu sangat akrab, tapi juga sangat menyakitkan. Burani, Reza, dan Livia berdiri di depannya. Wajah mereka pucat lelah dan tampak seperti baru saja melewati malam-malam penuh penyesalan. Alia tidak berdiri. Ia hanya duduk santai di kursi panjang ruang tamu yayasan. Tatapannya tenang, seperti ratu yang siap mendengar laporan dari rakyatnya. Mereka bertiga menunduk. "Alia," suara Reza parau, "kami datang bukan untuk membela diri, tapi untuk minta maaf. Dari lubuk hati kami." Livia tak bisa menahan air matanya. "Kamu bukan cuma lebih baik dari kami. Kamu jauh lebih mulia. Kami hina kamu, rendahkan kamu. Padahal kamu penyelamat diam-diam keluarga kami." Alia tak menjawab, hening sejenak. Hingga akhirnya Burani jatuh berlutut di hadapannya. "Alia, ibu mohon." "Maafkan kami, ibu malu." "Ibu benar-benar malu. Kamu bukan sampah. Kamilah yang tak punya mata untuk melihat siapa kamu sebenarnya." Menyusul, Reza ikut berlutut di samping ibunya. Disusul Livia yang menangis terseduh. Tangisan mereka memenuhi ruangan. Namun Alia tetap diam. Matanya hanya menatap ke arah ketiganya,
Lalu ia berdiri perlahan, melepaskan cincin berlian dari jarinya dan meletakkannya di meja. Dulu aku rela melepas semua demi kalian. Sekarang, aku sudah melepas kalian sepenuhnya. Reza menatapnya penuh harap. Kamu gak ada sedikit pun niat untuk kembali? Alia menatapnya dalam-dalam. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan dari semua ini, Reza? Bukan karena kamu tak pernah membela aku, tapi karena kamu tahu aku tak bersalah. Tapi kamu tetap membiarkan aku diusir seperti sampah. Dan sekarang saat semua sudah terlambat, kamu datang bukan karena cinta, tapi karena malu. Alia membalikkan badan melangkah pergi. Maaf, kali ini kalian bukan orang yang bisa aku bantu. Dan dengan langkah anggun, ia meninggalkan mereka bertiga yang masih bersujud di lantai. Balas dendam terbaik bukan dengan amarah, tapi dengan membuktikan bahwa kamu tetap melangkah saat mereka berharap kamu hancur. Setelah kejadian di yayasan sosial, kisah Alia menyebar lebih luas. Tapi bukan karena kontroversi atau sensasi murahan, melainkan karena kekuatan, martabat, dan keteguhan hatinya. Media mulai mengangkat kisah masa lalunya. Banyak jurnalis yang terkejut mengetahui bahwa wanita muda yang kini memimpin puluhan proyek properti prestisius, dulunya adalah menantu yang diinjak-injak, dihina, dan dibuang dari rumah suaminya. Alia sempat ragu membagikan kisah itu, tapi ia tahu kisahnya bisa jadi inspirasi untuk banyak wanita yang senasib. 1 bulan kemudian, sebuah seminar akbar bertajuk Perempuan dan Harga Diri, Dari Luka Menjadi Cahaya, diadakan di Jakarta Convention Center. Tiket habis terjual. Ribuan perempuan dari berbagai latar belakang hadir, dari ibu rumah tangga, korban kekerasan rumah tangga, hingga pebisnis dan profesional. Di atas panggung megah, Alia berdiri mengenakan kebaya modern elegan berwarna merah marun. Sorotan lampu menyorot wajahnya yang kini penuh ketegasan sekaligus kelembutan. Dulu, katanya membuka pidato, aku pernah duduk di sudut kamar, menangis diam-diam bertanya, apa salahku? Para penonton mulai terisak. Aku berpikir, mungkin aku memang tidak cukup baik. Mungkin aku pantas disalahkan. Tapi ternyata aku hanya sedang hidup bersama orang-orang yang tidak tahu caranya menghargai. Alia mengambil napas. Dan ketika aku bangkit, aku sadar harga diriku tak pernah berkurang, hanya karena ada yang buta melihatnya. Tepuk tangan bergemuruh. Ia lanjut bicara, suaranya tegas. Bukan kekayaan yang membuatku besar, tapi keberanianku untuk meninggalkan orang-orang yang melecehkan harga diriku. Dan keberanianku untuk tidak membalas dengan kebencian, tapi dengan kesuksesan. Sejak itu, Alia resmi menjadi ikon kekuatan perempuan Indonesia. Ia mendirikan yayasan bernama Langkah Alia, yang khusus membantu wanita korban kekerasan dan penindasan rumah tangga. Ia membangun rumah singgah, memberikan pelatihan kerja, beasiswa, bahkan perlindungan hukum. Media menjulukinya si mantan menantu yang kini menjadi matahari untuk ribuan perempuan. Sementara itu, hidup keluarga Reza semakin menurun. Reputasi mereka hancur. Beberapa teman sosialita Burani menjauh. Livia kehilangan proyek endorse-nya, Reza kesulitan keuangan, dan Intan akhirnya bekerja serabutan. Namun yang paling menyakitkan bagi mereka adalah melihat nama Alia muncul di mana-mana sebagai simbol kesuksesan dan kehormatan. Mereka tidak pernah bisa mendekatinya lagi, karena Alia sudah terlalu tinggi untuk disentuh oleh tangan-tangan yang dulu merendahkannya. Beberapa bulan telah berlalu. Nama Alia semakin harum. Proyek-proyek barunya berhasil menyerap ribuan tenaga kerja. Ia diundang ke forum-forum internasional, duduk sejajar dengan tokoh-tokoh perempuan paling berpengaruh di Asia. Namun bagi Alia bukan itu puncak kemenangannya. Kemenangannya adalah ketika ia berhasil mencintai dirinya sendiri tanpa validasi dari siapapun. Suatu siang, di restoran atap sebuah hotel bintang 5 miliknya, Alia sedang menikmati makan siang sendirian. Tenang, elegan. Ia bukan lagi wanita yang butuh pembuktian,
tapi wanita yang sudah selesai dengan masa lalu. Tiba-tiba asistennya datang dengan wajah canggung. Bu Alia, ada tamu yang memohon untuk bertemu. Mereka menunggu di lobi bawah. Alia mengangkat alis. Siapa? Bu Rani, Pak Reza. Livia dan Intan juga ikut. Katanya ini terakhir kalinya. Mereka akan mengganggu. Ibu hanya ingin bicara sebentar. Alia terdiam. Ia mengaduk teh di cangkirnya, lalu menatap ke arah langit Jakarta yang biru. Lama. Lalu ia tersenyum samar dan berkata tegas. Katakan pada mereka, aku tidak punya dendam, tapi juga tidak punya ruang untuk orang-orang yang dulu merendahkanku. Bahkan bayangan mereka pun tak pantas berada di sekitarku. Asistennya mengangguk pelan, lalu pergi. Alia kembali menatap keluar jendela. Dalam hatinya tak ada lagi marah. Tak ada lagi rasa ingin membalas. Ia sudah terlalu damai, terlalu utuh untuk digoyahkan. Dulu mereka usir aku dari rumah. Sekarang aku punya istana. Tapi tak satu pun pintunya terbuka untuk mereka. Karena balas dendam yang sesungguhnya bukan dengan melihat mereka tersungkur, tapi dengan hidup begitu tinggi hingga mereka tak sanggup menjangkaumu lagi.